Halo guys, ini Piggy Bunny. Hari ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara latihan yang selama ini aku gunakan dalam belajar hand lettering. Sebelum aku mulai, aku akan kasih tahu sedikit pengetahuan tentang tulisan. Jadi ada yang namanya tipografi. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan. Terus juga ada yang disebut kaligrafi. Kalau kaligrafi itu seni menulis tulisan dalam satu kali gores. Jadi apa yang aku lakukan ini bisa disebut kaligrafi. Tapi kalau aku udah menghiasnya, misalnya aku tambahin gradasi, aku tambahin bayangan dan sebagainya, itu udah disebut lettering. Jadi lettering sendiri adalah seni menggambar tulisan lebih dari satu kali gores. Terus di sini aku juga sudah mempersiapkan beberapa brush pen. Jadi ini aku belinya melalui Lazada. Nanti aku akan taruh link produknya semua di deskripsi. Jadi kalian tinggal cek aja. Ini aku persiapkan sekaligus aku kepingin review kira-kira brush pen mana yang bakalan bagus untuk kalian. Yang pertama di sini ada Tombow Dual Brush Pen. Jadi dia ini brush pen yang punya dual tip. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Di sini aku juga akan tunjukin warna apa aja yang aku dapat. Nah, Tombow ini memang salah satu brush pen yang dia itu harganya cukup mahal, tapi menurut aku kualitasnya tuh bagus banget. Dia itu nggak terlalu lemas, tapi juga nggak yang kaku banget. Cuman untuk bandingan dengan brush pen yang lain, dia ini cukup kaku dan dia itu mudah banget dibuat tebel tipisnya. Di sini kita dapat 9 warna dan satu brush pen yang blender. Sesuai dengan namanya, ini tuh fungsinya untuk mencampur warna. Jadi misalnya kita mau bikin gradasi dua warna yang berbeda, itu kan warnanya biasanya nabrak. Makanya kita tambahin blender biar gradasinya itu semakin halus. Nah, tapi jangan terlalu banyak digores karena dia itu water based, jadi bisa merusak kertas. Yang kedua, di sini ada Joico brush pen. Ini banyak banget dari kalian yang minta aku untuk review, dan ini baru pertama kali aku mau coba. Langsung aja sekaligus aku tunjukin warnanya ke kalian. Nah, untuk warnanya ini terang banget. Itu karena yang Tombow tadi itu pastel ya. Jadi untuk warnanya itu memang beda tipe. Terus untuk ujung brushnya ini tuh lebih lemes daripada yang Tombow. Nah, punya aku yang warna ungu ini tuh rusak. Jadi dia itu, aku juga nggak tahu kenapa, tapi dia itu udah nggak bisa dibuat tebal tipis. Jadi ya, aku sedih banget. Terus lanjut lagi aja, untuk harganya si Joico ini murah banget. Dan dia itu warnanya terang banget. Yang selanjutnya ini aku belinya per biji. Jadi ada snowman. Terus ada art line stick. Nanti aku akan coba barengan aja di belakang. Terus favorit aku koi coloring brush pen. Dan ada Lyra Aqua Brush Duo. Sekarang aku mau coba semua brush pennya sekaligus aku urutin dari yang paling murah. Jadi si Joico ini meskipun belinya per set, kalau dihitung per biji dia ini paling murah. Yang kedua ada snowman. Untuk ujung brushnya, snowman ini cukup lemes. Jadi untuk pemula kalian bakalan cukup kesulitan, tapi dia bagus banget untuk bikin tebel tipis. Yang ketiga ada art line. Dia itu harganya nggak terlalu mahal, tapi ujung brushnya itu kaku banget. Dia cukup susah untuk dibuat tebel tipis. Yang keempat ada punya Lyra. Menurutku dia itu nggak terlalu lemes maupun terlalu kaku. Dan untuk kuasnya menurutku dia itu empuk banget. Terus ini favorit aku dari dulu. Sebenarnya aku nggak bisa jelasin kenapa, tapi menurutku dia itu kuasnya nggak terlalu kaku juga nggak terlalu lemes. Terus dia gampang banget digunakannya dan harganya itu pas banget. Di sini aku juga tambahin matte liner meskipun gak ada di haulnya, tapi ini juga salah satu favorit aku, tapi dia itu cukup lemes dibandingin yang lain. Terakhir di sini ada Tombow, jadi aku merasa kalau Tombow ini bakalan jadi favorit aku selanjutnya karena aku suka banget sama tekstur kuasnya. Dan inilah kesimpulan haulku hari ini. Jadi ini udah aku urutin kan dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Menurutku untuk brush pen sendiri, tingkat kemahalannya itu nggak cuma diukur dari brushnya aja, tapi juga dari kualitas tintanya.
Sekarang kembali ke tutorialnya. Pastikan kalian siapkan kertas sebanyak mungkin, terus pensil. Bisa diganti dengan ballpoint atau spidol, tapi aku saranin pakai pensil dulu. Jadi kalian itu harus latihan menulis huruf pakai pensil. Maksudnya itu kalian bikin huruf yang bagus kayak lettering gitu, kayak tegak bersambung, dan kalian itu temukan style kalian sendiri. Hal ini kalian lakukan terus-menerus sampai kalian merasa tangan kalian itu udah beneran terbiasa. Karena menurutku latihan menggunakan pensil ini bakalan jauh lebih murah daripada kalian langsung latihan pakai brush pen dulu. Jadi itulah yang aku lakukan dulu waktu pertama kali belajar lettering. Aku suka banget nulis A sampai Z dimanapun. Entah di buku pelajaran, di kertas ulangan, dan sebagainya. Intinya tangan kalian itu harus beneran lemes untuk menulis. Terus, kalian bisa temukan style, misalnya kalian membuat B. Ada banyak banget cara membuat huruf B, dan kalian itu nanti cari aja, kalian tentukan mana yang paling sesuai dengan style kalian. Selain huruf B, juga ada huruf lain seperti O, S, K, L, H, B, itu banyak banget variasinya. Kalian bisa tentuin yang kalian suka. Terus kalian juga bisa tingkatin latihan kalian dengan menyambung huruf A sampai huruf Z. Ini tuh latihannya kelihatan sepele banget, tapi menurutku ini tuh bakalan sangat amat membantu kalian. Karena paling enggak saat kalian nanti belajar pakai brush pen, kalian itu udah tahu cara nulis A sampai Z, plus kalian udah menemukan style yang kalian suka. Sekarang latihan tebal tipis. Kalian tarik garis dari bawah ke atas tanpa tekanan. Jadi biarin dia tipis aja. Terus dari atas ke bawah itu kalian tekan jadi tebal. Nah, latihan yang ini digunakan biar tangan kalian itu bisa mengatur ballpoint untuk tebal tipisnya. Dia itu pasti enak banget nanti tangan kalian. Nah, kalau kalian udah merasa terbiasa, kalian bisa buat lengkungan seperti ini. Jadi untuk naik itu tipis dan turun itu tebal. Kalian terus aja lakukan latihan ini sampai tangan kalian itu bener-bener gak usah mikir lagi mau buat tebal tipis. Jadi naik turun tuh kalian udah terbiasa. Kalau sudah, lanjut ke brush pen. Cara pegangnya jangan terlalu jauh tapi juga jangan terlalu dekat. Kalian nanti temukan aja titik yang paling kalian nyaman, tapi ingat jangan terlalu dekat dengan brushnya. Latihan pertama di brush pen adalah latihan terakhir di pensil tadi. Jadi kalian latihan lagi tebal tipis. Ini tuh kalian tuh pasti akan lebih mudah kalau kalian udah belajar pakai pensil. Jadi kalian gak perlu buang-buang banyak brush pen untuk latihan. Ini tuh untuk kalian itu biar tahu gimana sih rasanya naik dan turun. Terus kalian rasain lagi aja dalam membuat lengkungan. Nah, latihan ini harus banget kalian lakukan dengan sering karena lettering itu cuman membutuhkan latihan biar tangan kalian lemes. Kalau aku sendiri jarang lettering pun tangan pasti akan kaku dan letteringnya jadi jelek. Dalam membuat huruf kalian harus ingat naik itu tipis dan turun itu tebal. Ini contohnya huruf A, naik, turun, dan naik lagi. Kalian harus beneran inget ini terus, turun itu tebal dan naik itu tipis. Nah, kalian kan tadi udah belajar pakai pensil membuat anatomi huruf A sampai huruf Z. Menurutku itu pasti sangat mempermudah kalian karena saat kalian belajar brush pen ini tebal tipisnya, kalian itu udah nggak perlu belajar lagi gimana cara buat huruf A sampai Z yang bagus. Itulah kenapa aku suruh kalian untuk sering banget latihan pakai pensil dulu. Jadi at least saat kalian belajar pakai brush pen, kalian itu udah tinggal mikirin tebal tipis aja. Nggak perlu mikirin bikin huruf A sampai Z yang bagus itu kayak gimana, apalagi mencari style lettering yang sesuai dengan kalian. Ini aku akan tunjukin cara aku biasa bikin huruf A sampai Z dalam brush pen. Jadi kalian nikmatin aja prosesnya, karena lettering itu memang membutuhkan pengalaman, butuh banyak latihan, dan gak bisa instan kalian langsung bisa. Pastikan kalian terus berlatih, meskipun nanti kalian udah terbiasa, kalian juga harus sering-sering latihan terus, karena untuk skill lettering itu pasti bisa kaku ya. Kalian inget kan kalau misalnya kalian udah lama liburan, pasti tangan kalian mau nulis itu kan kaku.
Nah, itu sama halnya dengan lettering. Jadi pastikan untuk terus berlatih. Terakhir, kalian tinggal latihan aja menggabungkan huruf-hurufnya. Di sini juga perlu latihan yang sering dan gak ada aturan tertentu harus jaraknya berapa besar. Jadi ada beberapa orang yang memang suka jaraknya itu mepet-mepet, ada juga yang suka jaraknya itu cukup jauh. Intinya sesuaikan aja dengan style kalian. Terus buat latihan, kalian bisa tulis nama teman kalian, nama keluarga, atau biar lebih semangat tulis nama idola kalian. Sebagai tambahan, aku mau kasih tips lettering yang murah. Kalian bisa pakai snowman marker atau spidol biasa lainnya. Caranya ada dua. Yang pertama, kalian tulis dulu aja huruf yang kalian ingin tulis. Terus untuk bagian yang tebal, kalian tebelin aja garisnya. Jadi intinya kalian tetap harus tahu tebal tipis yang tadi ya. Cara yang kedua, kalian tinggal tekan aja. Ini memang nekannya itu butuh usaha yang cukup keras, tapi nanti lama-lama ujungnya itu pasti bengkok dan semakin mudah buat kalian untuk bikin tebal tipis. Ini tuh cara murah, tapi hasilnya itu cantik banget yang bisa kalian coba. Terakhir, kalian juga bisa pakai felt pen atau spidol bentuk segitiga. Tapi aku nggak akan jelasin caranya di sini. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa ikutin workshopku sama Mapet. Nanti aku akan taruh link informasinya di deskripsi. Jadi, sekian untuk videoku hari ini. Semoga dapat membantu kalian. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Thank you for watching.